Halo guys, jumpa lagi di channel ini. Em, Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit tentang pernikahan, ya, tentang pernikahan atau dalam sistem hukum di Indonesia kita mengenalnya sebagai hukum perkawinan. Ya, saya akan memberikan sedikit materi, ya, selama tidak lama, tidak lebih dari 1 jam ya teman-teman ya. Judulnya adalah perkawinan di bawah tangan, ya. Perkawinan di bawah tangan. Sebentar akan saya perkawinan di bawah tangan. Perkawinan adalah ya pengertiannya ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini didasarkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pada penjelasan itu dapat disimpulkan bahwa pembentukan keluarga atau rumah tangga itu oleh pria dan wanita dilakukan dengan itikat baik dan niat yang tulus. Ya, tidak mungkin ada hal-hal buruk, hal-hal yang merugikan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak terhadap satu sama lain ya di dalam rumah tangga itu. Oleh sebab itu, eh, Undang-Undang Perkawinan menggariskan pasal 1 seperti ini. Berikutnya, ya, pasal 3 Undang-Undang pasal 3 ya PP nomor 9 tahun 1975 pasal 3 mengatakan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat perkawinan tempat dilangsungkannya perkawinan itu. Junto di pasal 5 ayat 1 dan 2 Kitab Hukum Islam atau kompilasi hukum Islam ya teman-teman ya. Yang pasal 1 mengatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pasal 2, pasal 5 ayat 2, pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatatan nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 ya. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 ini diatur tentang pencatatan pernikahan, yaitu pencatatan pernikahan untuk Islam itu dilakukan di kantor urusan agama dan untuk yang non-Islam itu di catatan sipil ya. Jadi teman-teman untuk melakukan pernikahan itu undang-undang baik itu undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam telah menggariskan, telah mewajibkan kita untuk dicatat ada kata harus di sini. Ada kata harus ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi eh, karena apa? Karena dengan adanya pencatatan itu, maka hak hukum dari kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, dan juga generasi selanjutnya yang dilahirkan oleh perkawinan ini, itu bisa terjamin hak hukumnya. Ya, hak hukum untuk mendapatkan pelayanan, ya, antara satu sama lain suami istri, kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk diperhatikan kebutuhan batinnya, ya, kemudian hak untuk mendapatkan nafkah. Nah, dengan adanya pencatatan pernikahan, kita bisa menuntut kepada pengadilan, ya melalui lembaga pengadilan, bila ada pihak lain, yaitu yang terikat dalam pernikahan ini, tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Begitu. Karena kalau hanya dengan pernikahan tidak tercatat, maka eh, hak hukumnya tidak ada, begitu ya teman-teman ya. Nah,
adalah penting untuk mencatatkan perkawinan dalam pasal perundang-undangan tentang perkawinan itu demi menjamin kelangsungan hak dan kewajiban para pihak dan keturunannya yang dihasilkan dalam perkawinan itu. Bila ditemukan bukti adanya pernikahan tanpa izin, nah ya, maka pelakunya dapat diancam dengan tindak pidana kejahatan asal-usul perkawinan di pasal 279 ayat 1 dan 2 dengan ancaman 7 tahun pidana penjara. Nah, tindak pidana kejahatan asal-usul perkawinan itu di KUHP baru diatur dalam pasal 403. Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, ya, ada ikatan perkawinan yang masih berlangsung, begitu, ya, tapi kemudian dia menghendaki pernikahan tanpa memberitahukan kepada pihak yang lain, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah. Dan bila eh, perkawinan di bawah tangan itu perkawinan kedua atau perkawinan yang tidak tercatat itu dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4. Kategori 4 itu berapa, Kak? Paling banyak adalah 200 juta, teman-teman. KUHP baru pasal 79. Ya, begitu. Nah, dalam hal apa berakhirnya sebuah perkawinan itu kan bisa berakhir dengan kematian, perceraian maupun dengan putusan hakim, ya. Bisa putusan hakim itu bisa ada dua, ada cerai dan juga ada pembatalan nikah. Begitu. Nah, jika putusan itu tidak ada, ya, tidak ada, kemudian tidak diajukan izin untuk mengajukan pernikahan lagi, begitu ya, tanpa pengetahuan pasangan yang sah itu, maka tentu bisa diajukan konsekuensi atau diajukan pelaporan pidana kepada pihak yang berwajib oleh pihak lain, ya, dalam hal ini suami atau istri yang merasa dirugikan oleh perbuatan pasangannya, begitu, karena contohnya sudah ada. Jadi teman-teman harus berhati-hati untuk itu, ya, teman-teman, ya. Nah, teman-teman bisa mengecek di putusan Mahkamah Agung, putusan 3.mahkamahAgung.go.id. Nah, ketikkan di sini, ini termasuk tindak pidana asal-usul perkawinan, teman-teman, ya. Kasus yang saya sebutkan tadi di sini, tindak pidana asal-usul perkawinan. Nah, dicek di sini di halaman pencarian Direktori Putusan Mahkamah Agung, itu ada seperti ini. Ya, ini namanya saya sensor dan nomor putusannya juga saya sensor. Menyatakan, ya, ini ya salah satu contoh putusannya yang menyatakan Farida alias Farida telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perkawinan tanpa izin sebagaimana dakwaan tunggal menurut penuntut umum, menjatuhkan pidana kepada terdakwa di atas oleh karena itu dengan pidana selama 3 tahun. Nah, ya, ada jerat hukumnya, ada jerat hukum selama 3 bulan, 3 bulan, ada jerat hukumnya di sini. Walaupun ini tidak berlangsung selama 7 tahun, hanya 3 bulan, tentu tetap memberikan efek, ya, efek psikologis kepada yang melakukannya, ya. Jadi untuk teman-teman yang pernah melakukan atau berencana melakukan pernikahan di bawah tangan, ya, pernikahan tanpa izin, tetap berhati-hati karena memang ada aturan pidananya. Bisa juga dengan pasal 284, ya, KUH pidana. Nah, lalu bagaimana dengan pernikahan siri? Nah, pernikahan siri itu apa? Nikah siri merupakan nikah yang tidak dicatatkan secara resmi, ya, ini berdasarkan catatan Kompas. Dalam hal ini di kantor urusan agama, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum
terlebih kepada ibu dan anaknya. Nah, eh, berdasarkan pada pendapat ini, maka kita akan kembali lagi ke slide awal tadi bahwa pernikahan harus dicatatkan. Supaya apa? Supaya hak hukumnya jelas. Anda dengan adanya pernikahan itu yang dicatat tadi, Anda bisa mengajukan apa keperdataan kepada pasangan hidup Anda jika memang pasangan hidup Anda ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk juga gugatan cerai. Karena kalau dengan pernikahan siri saja, apakah bisa teman-teman bisa melakukan gugatan cerai? Yang pihak perempuan ini loh, maksud saya. Apakah bisa? Saya rasa tidak ya. Karena memang tidak ada dasar hukumnya. Dan kalau pihak laki-laki ingin menceraikan istrinya, maka dia tidak wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kenapa? Ya, karena dia tidak punya kepastian hukum. Gitu loh. Oleh sebab itu, undang-undang memerintahkan untuk dilakukannya pencatatan kepada negara setiap pernikahan, ya, baik sipil maupun pernikahan agama Islam, gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang beragama Islam, pernikahannya dilakukan di KUA, ya, kemudian Anda mendapatkan buku akta nikah itu, ya. Kalau untuk yang non-Muslim bisa dilakukan di depan pemuka agamanya, kemudian dilakukan di catatan sipil, kemudian mendapatkan akta nikah. Begitu. Ingat juga untuk teman-teman yang beragama Islam, para suami, ketika Anda menerima, ya menerima buku nikah itu, ingat di halaman terakhir buku nikah Anda ada klausul taklid talak, di mana pihak suami akan melepaskan ikatan perkawinan jika tidak memenuhi tugasnya sebagai kepala keluarga, ya, sebagai pemberi nafkah, sebagai pelindung anak dan istri, ya, melalaikan istri, ya, melalaikan istri, kemudian tidak menjalankan kewajiban dengan baik. Jika eh, hal-hal itu terpenuhi, maka pihak istri bisa mengajukan gugatan cerai kepada pengadilan agama, sehingga kewenangan pihak suami untuk menceraikan istri itu diwakilkan oleh hakimnya. Maka hakimlah yang menjatuhkan eh, putusan cerai itu kepada istrinya, kepada istri Anda. Jadi berhati-hatilah, ya teman-teman. Begitu. Baik, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan materi-materi hukum berikutnya. Tetap semangat belajar hukum.